Mana kabarnya Bunda? Bunda lagi sibuk apa sekarang Bunda? Alhamdulillah, syukurillah. Sibuk saya tuh nggak pernah berhenti. Kalaupun nggak ada apa-apa, nyibuk-nyibukin diri sendiri. Ya pokoknya tetap nangani usaha kecil-kecilan lah. Bunda kata lagi sibuk main film dan bisa diceritakan sibuk main film apa dan bercerita tentang apa aku filmnya? juga boleh dibilang artis yang cuma 10 tahun sekali main kali ya, karena ceritanya jarang bisa yang ngeklik banget sama yang aku suka. Tapi ya kemarin alhamdulillah, terima kasih juga untuk para pecinta film Indonesia, filmku Air Mata di Ujung Sajadah. Yang pertama itu lumayan, hasilnya bagus. Terus sekarang kita udah lagi mau galak filmnya juga, Air Mata di Ujung Sajadah yang kedua. Penasaran kan, nanti nonton ya. Apa yang berbeda dan menarik dari yang nanti syuting Air Mata Sajadah 2 dibandingkan yang dengan pertama? Ya pasti punya daya tarik tersendiri, pasti punya tantangan tersendiri. Ya terutama kan film-film yang sekarang saya peranin kan nggak terlepas dari peran ibu, peran eyang gitu, karena kan memang udah nggak muda lagi gue. Ya cukup menarik sih. Di Air Mata di Ujung Sajadah itu ceritanya cukup relate banget dengan masyarakat kita. Bagaimana membesarkan anak-anak, terutama anak sambung, anak kandung gitu kan, punya tantangan-tantangan tersendiri gitu kan. Di Air Mata di Ujung Sajadah tuh memang saya suka sekali, filmnya relate banget gitu ya. Tapi di sini sekarang di Air Mata di Ujung Sajadah ini lebih terungkap lagi bagaimana tantangan kepada si anak itu setelah dia tahu bahwa dia itu dibesarkan bukan dengan ibu kandungnya. Ada tantangan-tantangan, termasuk peranan eyangnya juga untuk bisa meyakini bahwa ibu kandung atau ibu kandung sama-sama kita memiliki cinta kepada anaknya. Bunda kan lebih memilih selektif dalam memainkan karakter ya, hingga akhirnya mungkin jarang main film, dan ini akhirnya pertimbangannya akhirnya mau mengambil film yang ini seperti apa? Ya itu tadi saya suka, filmnya punya tantangan, relate dengan kejadian di masyarakat kita, ya kan, dan punya message juga yang edukatif, ya kan, bahwa memang membesarkan anak itu juga tidak mudah, ya, memberikan kasih sayang itu dengan tulus ikhlas juga memang tidak mudah, ya. Tapi di sini terjawab di dalam film Air Mata di Ujung Sajadah. Oke Bunda, ini Bunda kan bisa dikenal kan orang yang super sibuk ya. Gimana sih cara ngebagi waktunya nih? Paling tidak sedang nyibukin diri. Ini bukan diri. Ngebagi waktunya. Biar gak pikun. Iya. Iya. Ngebagi waktunya seperti apa tuh Bunda? Ntar syuting, keluarga, arisan atau apa segala macam itu. Wah, gue bukan termasuk tipe ke perempuan yang senang arisan ya. Satu aja gue gak punya arisan. Karena mungkin karena masalah waktu ya. Kalau ikut arisan terus kita nggak hadir juga kan nggak enak. Jadi mendingan aku nggak ikut arisan ya. Waktunya memang nggak cukup. Waktu itu harus terbagi menjadi 3 bagian dalam satu hari. Pertama, kita bagaimana bisa membagi waktu untuk ibadah, bagi waktu untuk istirahat, bagi waktu untuk kerja. Karena ketiga-tiganya ini memang penting dalam kita menjalankan kehidupan. Ya harus bisa menjaga keseimbangan, itu harus bisa gitu. Kalau dilihat dari kesibukan sendiri itu kadang-kadang kita merasakan 24 jam aja kurang ya. Tapi kita diingatkan kembali sama Allah, tetap harus punya waktu untuk istirahat. Ya aku coba untuk semaksimal mungkin. Memang sekarang ini boleh dibilang waktunya terbagi-bagi antara Jakarta dan Bali, antara Bali dan Jakarta. Ya aku juga membangun sebuah resort semata-mata ingin ikut memberikan kontribusi menjaga dan melestarikan budaya bangsa yang ada di Bali. Culture Bali memang saya suka, jadi saya buat resort nggak terlalu besar tapi ya lumayan lah ya, sebagai pribumi punya resort, masa orang asing semua isinya di Bali, kan harus dibantu juga pribuminya. Nah ini restoran juga nggak pernah bercita-cita punya restoran. Pada saat-saat kita pandemi kita dilarang nggak boleh keluar rumah, nggak boleh traveling kemana-mana, stres juga kan kalau nggak boleh kemana-mana kan. Saya hobinya salah satu makan sama traveling. Jadi akhirnya terpikir, jadi mendingan rumah tinggal saya ini dulu, saya tinggal di sini udah hampir lebih dari 30 tahun ya. Terus saya coba bikin aja, tinggal ditempel-tempelin kayu-kayu dengan ornamen kayu, karena memang saya suka unsur kayu. Jadilah restoran ini gitu kan.
Nah pada saat pandemi itu kan memang banyak pegawai-pegawai yang di PHK kan, yang diberhentikan gitu. Ngobrol-ngobrol ya ketemu jodohnya lah, akhirnya saya bikin spesialis makanan-makanan Nusantara, yaitu sate, karena saya penggemar sate. Dan jangan salah, di restoran saya ini satenya sate domba, karena menurut hemat saya daging domba itu dikenal juga di Australia, dikenal juga di Arab, mereka lebih senang domba karena kadar kolesterolnya tuh kecil gitu, dibandingkan ayam dan dibandingkan daging-daging yang lain. Jadi sebenarnya domba itu lebih sehat lah dibandingkan yang lain. Cuman juga jangan berlebihan. Makanan apapun kalau kita berlebihan itu kan juga nggak baik ya. Rasulullah mengajarkan kita pada saat-saat kamu menikmati enaknya itu makanan, kamu harus bisa berhenti. Oke Bunda. Bun, ngomong-ngomong sudah berapa persen Bun resort yang di Bali? Apakah sudah jadi atau seperti apa? Untuk pribadi apa udah juga? berjalan 4 tahun. Oh, udah berjalan 4 tahun. Alhamdulillah. Apalagi sekarang kan bahagia banget lagi high season ini kan, kamu boleh dibilang sampai overbooking. Keren gitu. Boleh dong kapan-kapan sama. Wah, boleh banget, senang. Ya. Bun. Promosiin. Iya, boleh. promosiin, Ayo ajak saya Bunda Iya, jalan-jalan kita ke bertiga nanti Peruntukan kesana. buat umum. Iya memang buat umum, memang untuk dikomersilkan. Komersial. Iya, tapi alhamdulillah mayoritasnya sih yang suka ke Bali itu justru dari Eropa. Oh, lu berang Eropa ya? Bunda, kenapa sih mempunyai cita-cita, bisa dikatakan cita-cita itu membangun usaha seperti resort properti seperti itu? Ya, saya menjalankan kehidupan tuh mengalir begitu aja, tidak pernah ada dalam cita-cita. Bahkan mimpi juga enggak ya. Seperti saya terjun ke dunia film itu tidak pernah menjadi cita-cita saya terjun ke dunia film. Apa juga mimpi juga enggak, ya ngikutin aja jalannya. Bahwa kita tahu ada yang maha menuntun dalam kehidupan kita ini, sejauh kita selalu konsisten menjaga koneksitas kita dengan Allah. Jadi saya mengikutin aja, tiba-tiba aja nggak sengaja bisa jadi restoran rumah tinggal, tiba-tiba nggak sengaja pengen punya resort gitu kan. Tadinya kepikir pengen punya kos-kosan, tapi kos-kosan itu kan Sudah banyak. capek juga ya kalau nggak dikontrol sendiri, salah-salah yang ngekos salah jalan, ntar yang narkoba lah, Wah, betul, dipakai betul, buat betul. gudang-gudang mungkin ini. Iya, Itu betul, yang betul. dilarang gitu. Saya nggak mau, saya takut. Jadi kalau resort itu kan sifatnya para pegawai itu punya edukasi hospitality yang cukup baik, dan kita punya security yang cukup ketat. Jadi masuk aja harus ada KTP kayak gitu kan. Kita check in di hotel itu harus ada KTP, harus ada ID kita gitu. Jadi sistem kontrolnya menurut saya lebih hemat, lebih nyaman, lebih tidak terlalu khawatir lah, yang semuanya mengikuti SOP internasional, SOP sebuah hospitality secara mendunia. Jadi kita memang harus patuhi aturan-aturan seperti itu. Kalau kos-kosan kan enggak dikelola oleh kita sendiri gitu kan. Kadang-kadang bisa nggak bisa kontrol, bisa kebablasan juga, takut lah ya. Jadi saya lebih senang di hospitality. Di hospitality itu juga ada restorannya, ada spa-nya gitu. Jadi banyak passion yang saya suka ada di situ. Setelah resort mungkin apalagi yang Bunda ingin wujudkan ke depannya? Tentunya film ya, karena film sudah mendarah daging di saya. Saya sudah kembali ke dunia film dengan beberapa film. Ya masih ada obsesi sih, kepingin bisa, kalau diizinkan Allah, kepingin menyutradarin film. Tapi masih tahu belum tahu Iya. apa. Saya seberapa kangen rindunya? Apakah itu tadi film Sajadah 2 itu mengobati rasa rindu Mbak Yeni terhadap Iya. dunia acting selama ini? Secara historis waktu Air Mata di Ujung Sajadah pertama itu 3 kali produser menemui saya. Punya bujuk, tadinya saya nggak mau main karena satu memang ceritanya sih cukup menarik, tapi yang kedua saya nggak percaya apakah saya masih bisa membagi waktu untuk syuting gitu kan, karena tadinya nggak percaya kalau film itu bisa digarap begitu cepat gitu. Sekarang ini pembuatan filmnya cepat banget gitu, paling lama 20 hari gitu. Jadi setelah saya melaksanakan syuting film Air Mata di Ujung Sajadah, jadi saya percaya, oh iya ternyata kalau ada cerita yang menarik dan bagus dan punya tantangan,
aku masih bisa kok mengatur waktu gitu kan. Tapi kalau film-film saya dulu kan berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, trauma juga loh. Waktu film aku di bawah lindungan Ka'bah, berapa bulan gitu loh. Jadi aku nggak percaya nih. Kan saya juga nggak mau mengecewakan produksi film ya kalau saya nggak bisa membagi waktu ya. Tapi begitu Air Mata di Ujung Sajadah benar-benar komit 20 hari, ya 20 hari, jadi saya happy. Artinya dengan teknologi itu bisa dipercepat ya? Iya, sekarang dengan waktu ya? teknologi yang sekarang begitu berkembang, mereka punya timetable juga ketat, nggak ada yang lolos gitu kan, ketat banget itu. Dan produsernya juga jago di dalam memanage ini, memanage waktu, memanage keuangan, segalanya lah gitu ya. Akhirnya kita kerja bisa secara profesional gitu loh, nggak diulur-ulur waktu, nggak berhari-hari nganggurin gitu kan. Mereka bikin timetable-nya benar-benar pas banget, waktu kita tuh nggak sia-sia gitu. Mbak Yen, ada pertimbangan nggak melihat dari track record Mbak Yen ini, kalau main itu selalu box office zaman dulu ya, bahkan sederet Piala Citra diraih, ada pertimbangan nggak? Dong, Air Mata di Ujung Sajadah juga 1,5 juta penonton ya, alhamdulillah. Gitu kan. Nah itu perlu waktu berapa lama menerima tantangan untuk main kembali? Kemarin saya bertemu sama Mbak Christine Hakim, kalau mengajak gue yang penting dialognya jangan panjang-panjang deh, gue udah nggak mampu apa panjang-panjang. Nah, Mbak Yeni gimana tuh? Nggak perlu punya waktu sih ya, karena film itu udah ngeklik, darah daging kita ada di situ ya. Puluhan tahun kita dibesarkan di dunia film, jadi buat saya nggak terlalu sulit ya untuk kita beradaptasi atau observasi sebuah peranan itu, termasuk dialog. Ya mungkin ada keterbatasan karena usia, jadi udah nggak sefasih selancar kayak kita waktu masih muda gitu kan. Kadang-kadang kondisinya kita manggil nama orang aja bisa ganti-ganti nama, bisa berubah-berubah, bisa kesalah gitu. Itu kan karena faktor usia ya. Jadi ya memang, tapi tetap aja peranannya harus punya tantangan. Yang disukai peran apa tuh? Antagonis kah atau protagonis atau bagaimana? Enggak sih, saya Atau di luar jaga itu? aja untuk dapat peran-peran antagonis. Boleh juga sih kalau memang ada, lebih bagus, kenapa enggak. Cuma beberapa kali ditawarkan film horor, ya saya belum tertarik karena memang nggak berani ya nonton film horor gitu. Ntar gue nggak bisa tidur gitu kan. Jadi aku selalu menolak film horor, nggak mau, takut. Oke. Nah, kalau sekarang ini gimana Mbak Yen lihat banyak film, terus kemudian banyak aktor aktris muda segala macam yang artinya dia menjual secara nama tapi secara kualitasnya bagaimana menurut Mbak Yen ini, kualitas bermainnya? Benar, banyak juga kok anak-anak muda sekarang yang cukup kreatif dan potensial banget gitu ya. Di samping cantiknya, memang cantik itu tidak menjadi jaminan. Dan kalau kita main film dengan segala peran apapun, kita siap untuk jadi jelek. Nggak harus kelihatan cantik terus gitu kan, tergantung perannya. Jadi yang penting dia punya bakat, yang penting dia punya keberanian, yang penting dia punya kemampuan untuk mengolah kemampuannya, dan yang paling penting punya sikap selektif dalam memilih peran. Oke, Mbak Yen, melihat dari aktor aktris yang muda sekarang ini, pastinya Mbak itu nggak lepas dari pengamatan Mbak Yeni ya. Mbak Yeni punya cita-cita ingin bermain dengan siapa nih? Misalnya dengan Reza Rahardian atau BCL, pengen challenge lah. Kolaborasi dengan siapa? Pengen sama siapa aja sih ya. Karena terutama kita itu dengan segala pengalaman itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kan lebih bagus kita berbagi ya, berbagi pengalaman, sharing buat yang lainnya. Mudah-mudahan juga bermanfaat. Itu buat